Tiga pemuda asal Surabaya yang tergabung dalam kelompok peretas Surabaya Black Hat ditangkap karena meretas situs sejumlah lembaga negara dan perusahaan di luar dan dalam negeri dengan motif ekonomi. Lantas bagaimana cara kerja mereka? Kami hadirkan liputan selengkapnya. Surabaya Black Hat atau SBH mengawali sepak terjangnya di tahun 2017. SBH diperkirakan memiliki sekitar 600 hingga 700 orang. Cara kerja mereka ialah membobol sistem perusahaan hingga sistem pemerintah di 42 negara di dunia. Para hacker ini diklaim hanya membutuhkan waktu 5 menit untuk menerobos masuk ke sistem menggunakan metode SQL injection. SQL injection adalah metode untuk menyerang database SQL server dengan memanfaatkan celah dalam sistem sebuah situs. Metode ini biasa dilakukan komunitas hacker tersertifikasi untuk mengetahui kelemahan dalam sebuah sistem agar diperbaiki. Setelah berhasil merusak sistem, hacker mengirimkan email ke perusahaan dan capture screen database dan meminta bayaran berupa Bitcoin atau transfer via PayPal. Beretika itu adalah peraturan-peraturan sih, kayak ketentuan-ketentuan menggunakan teknologi informasi. Jadi ketika menggunakan teknologi informasi itu tuh nggak bikin pengguna lain juga merasakan kerugian. Jadi ada etikanya seperti itu. Lalu dengan kaitannya Surabaya Black Hat, menurutku jahat sih, karena kita kan satu nggak tahu alasannya, kedua kan mereka minta uang kan. Jadi kayak menurutku bukan suatu hal yang perlu diacungi jempol sih. Menurutku harus diusut seperti itu. Dengan kasus Surabaya Black Hat tadi, menurut saya jika kita ingin mengetahui apakah hal tersebut etis atau tidak, kita pertama lihat dari tujuannya dulu, apa yang dia ingin capai atau apa yang organisasi itu ingin capai. Setelah kita tahu apa tujuannya, kita lihat caranya. Kalau tujuannya bagus tapi caranya nggak benar, berarti kan tidak beretika gitu, ataupun sebaliknya tujuannya jelek tapi cara yang benar kan juga nggak beretika juga. Jadi menurut saya secara sederhana itu etika itu harus melihat tujuannya dan metodenya itu sendiri atau cara yang untuk mencapai tujuan itu aja sih menurut saya. Perlu dititikbatkan dalam sisi privasi, di mana orang-orang dari Surabaya Black Hat ini telah melanggar privasi, terutama ini adalah privasi dalam suatu negara yang merupakan core atau fundamental dari negara tersebut. Diperlukan adanya punishment dan juga punishment yang sangat berat sebagai bentuk contoh supaya tidak ada lagi orang melakukan hal tersebut. Untuk menindaklanjuti cybercrime, kalau menurutku bisa ini sih dilakukan dengan pendidikan sejak dini, pendidikan tentang penggunaan sosial media terutama. Jadi anak-anak muda itu tuh ngerti apa ketentuan-ketentuannya, batasan-batasannya. Jadi ketika menggunakan tuh nggak lagi ngawur seperti itu. Terus bisa juga ada polisi cyber. Jadi ketika ada kegiatan-kegiatan mencurigakan dan kejahatan-kejahatan yang masif, jadi bisa ditanggulangi secara cepat kayak gitu. Untuk menindaklanjuti cyber attack itu salah satu solusinya ada controlling atau pengendalian terhadap dunia cyber atau dunia internet. Setelah kita tahu kita membentuk adanya controlling, baru kita melakukan penindakan. Kalau hal itu tidak etis, kita melakukan penindakan agar kejadian itu tidak terulangi lagi. Jadi mungkin itu sih secara sederhananya juga, karena tadi sederhana sekarang sederhana juga. Terima kasih. Sebenarnya, karena kalau dalam regulasi itu sudah ada, tapi bagaimana menanggulangi atau bagaimana melakukan tindakan terhadap pelakunya itu yang sangat penting. Dan juga tentunya harus ada sistem proteksi, dan tentu saya salah satu cara adalah dengan menggunakan pembobol, dengan melawannya dengan pembobol lain yang lebih kuat dan lebih pintar.